Rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian Darlington. Istilah rangkaian Darlington itu merupakan istilah untuk rangkaian di mana dua buah transistor dirangkai seperti ini. Pada umumnya sebenarnya ada komponen khusus yaitu transistor Darlington, di mana identik dengan beta itu puluh ribuan. Nah, itu sebenarnya merupakan hakikatnya adalah transistor yang dirangkai seperti ini. Jika kita amati, rangkaian ini pada umumnya merupakan rangkaian CC, common collector. Jika kita analisis sebagai rangkaian star AC, maka dapat kita rangkai sebagai berikut. Dengan Z in state itu adalah R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta 1 kalikan RE aksen plus RE kecil. Maka dengan analisis DC, kita dapat tentukan VB yaitu R2 dibagi dengan R1 plus R2 kalikan VCC. Kita peroleh besarnya 10 volt. Kemudian untuk VE, tegangan di emitter adalah tegangan di base kurangi 0,7 tegangan dioda di emitter pertama. Nah, di sini karena Darlington ini terdiri dari dua transistor, maka dia melewati dua buah VBE sehingga VBE-nya sebesar 1,4. Maka untuk VE sebesar 10 volt kurangi 1,4 volt. Kita peroleh VE sama dengan 8,6 volt. Kemudian untuk arus di emitter transistor kedua itu adalah VE dibagi dengan RE. Di sini terdapat VE dibagi dengan RE sendiri. Akan kita dapati IE. IE di kaki emitter transistor kedua. Maka kita peroleh 8,6 volt dibagi dengan 60 ohm. Kita dapati IE2 sebesar 143, mA. Jika kita diminta untuk mencari arus di emitter pertama, maka karena current gain sendiri adalah 100 tadi besarnya, maka tinggal dibagi 100. Kita peroleh IE1 sebesar 1,43 mA. Dan untuk arus di base transistor pertama pun juga demikian, tinggal dibagi 100 dibagi dengan nilai beta yaitu current gain-nya sendiri. Maka setelah kita dapati IE2, kita dapati RE aksen 25 mV dibagi dengan IE. IE-nya 143 mA. Maka kita dapatkan RE aksen sebesar 0,17 ohm. Untuk mencari penguatan, penguatan adalah IC kalikan RE, di mana RE kecil itu merupakan paralel dari RE dengan RL. Sedangkan untuk tegangan masukan itu adalah IB dikalikan beta kali RE aksen plus RE kecil. Dengan beta sendiri adalah IC dibagi IB. Maka penguatan adalah RE kecil dibagi dengan RE aksen plus RE kecil. Dengan nilai RE kecilnya sendiri adalah RE besar paralel dengan RL tadi. Kita peroleh RE kecilnya sebesar 20 ohm. Dan untuk penguatan sebesar 0,99 kali. Ingat bahwa untuk rangkaian CC itu untuk penguatannya mendekati 1. Kemudian untuk Z in state kita peroleh 10 kilo ohm paralel dengan 20 kilo ohm paralel dengan beta kali RE aksen plus RE kecil 202 kilo ohm. Kita peroleh untuk Z in state sebesar 6,45 kilo ohm. Current gain total dari rangkaian itu adalah hasil kali dari beta 1 dan beta 2. 100 dikalikan 100 kita peroleh 10.000.
Sehingga untuk hambatan dalam dari transistor keseluruhan itu adalah ini, 202 kilo ohm tadi. Maka untuk tegangan masukan itu adalah pembagi tegangan karena tadi terdapat Rg, sehingga Vin akan sama dengan Zin stick dibagi dengan Rg plus Zin stick kalikan Vg. Maka Vin sama dengan 0,91 mV. Dan tegangan keluaran adalah Vin dikalikan dengan penguatan. Penguatannya 0,99 dikalikan Vin 0,91 mV. Kita peroleh Vout-nya 0,9 mV. Jika kita cek di Proteus dengan input 0,91 mV, ini sesuai dengan perhitungan, itu akan dihasilkan tegangan keluaran sebesar 0,9 mV. Apa yang kita simulasikan di Proteus sesuai dengan perhitungan kita. Rangkaian yang selanjutnya itu adalah rangkaian penguat daya, common emitter. Yang membedakan rangkaian penguat daya dengan rangkaian amplifier biasa itu adalah nilai dari setiap komponennya, terutama adalah resistor. Di penguat daya itu nilai resistor cukup kecil, tidak mencapai dalam satuan kilo ohm, melainkan hanya ohm saja. Nah, di sini kita punya rangkaian seperti ini, rangkaian common emitter. Itu jika kita rangkai sebagai rangkaian setara AC, maka akan menjadi seperti ini. Kita punya Vin, kemudian Zin stick. Zin stick adalah R1 paralel R2 dengan paralel terhadap hambatan dalam dari transistor beta reaction. Jika kita lakukan analisis DC terhadap rangkaian ini, maka kita dapat peroleh VB, yaitu R2 dibagi dengan R1 plus R2 kalikan VCC. Kita peroleh 3,7 volt. Kemudian untuk VB dikurangi 0,7 volt, kita peroleh 3 volt. Kemudian arus diameter itu adalah tegangan diameter kurangi dibagi dengan RE. Maka kita peroleh untuk arus diameter 150 mA. Karena arus di kolektor itu akan sama dengan arus diameter, maka kita dapat hitung VC, yaitu VCC kurangi ICRC. Kita peroleh 12 volt. Kemudian VCIQ adalah beda potensial di antara kolektor dan emitter. Kita peroleh 12 kurangi 3 volt. Kita peroleh hasilnya 9 volt untuk VCIQ. Sedangkan untuk ICQ yaitu 150 mA. Setelah kita temui VCIQ 9 volt, kita hitung ICQ-RC. Kita peroleh hasilnya 10,8 volt, hasil kali dari RC, di mana RC adalah RC besar paralel dengan RL, kemudian dikali dengan ICQ. Dapat kita lihat bahwa VCIQ itu lebih kecil daripada ICQ-RC, maka kita ambil untuk maksimum tegangan peaknya itu 9 volt. Maka untuk maksimum peak to peak itu sebesar 18 volt. Kemudian dapat kita gambarkan untuk garis beban DC dan AC. Dengan garis beban AC itu pasti memiliki gradien yang lebih besar daripada garis beban DC. Kita peroleh untuk Q point itu agak di atas daripada tengah grafik ini, karena tadi VCIQ lebih kecil daripada ICQ-RC. Kita dapat hitung untuk daya dimasukkan. Karena di sini untuk tegangan dimasukkan itu merupakan peak to peak, maka rumusan daya masukan menjadi tegangan masukan kuadrat dibagi dengan 8 dikalikan hambatan masukan. Hambatan masukan di sini adalah Zin stick.
Z in state kita peroleh 27,2. Maka P in itu menjadi 0,18 mW. Setelah kita lakukan pengukuran di Proteus, diperoleh V out itu sebesar 6,14 VRMS. Jika tegangan di sini dalam satuan RMS, maka kita peroleh untuk rumusan daya keluaran itu adalah tegangan keluaran dibagi dengan RL. Maka kita peroleh P out sama dengan 6,14 VRMS kuadrat dibagi dengan 180 ohm. Kita peroleh 0,21 watt. Karena penguatan daya itu adalah P out dibagi dengan P in, maka kita peroleh penguatan daya sebesar 1164. Nah, dalam kita pemilihan transistor dalam simulasi nanti, kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu PDQ dari transistor kita harus tahu terlebih dahulu, sehingga kita dapat menentukan berapa watt nanti transistor yang akan kita gunakan, setidaknya minimum 2 kalinya, agar transistor nanti tidak cepat panas ataupun cepat rusak. PDQ merupakan VCQ kalikan ICQ. Di sini kita peroleh nilainya 1,35 watt. Sedangkan untuk jika kita ditanyakan efisiensi dari rangkaian, itu adalah P out dibagi dengan PDC, di mana PDC itu adalah VCC dikalikan IDC. Dengan IDC itu adalah I bias ditambah ICQ. I bias merupakan arus yang dihasilkan dari tegangan VCC dan hambatan dari R1 dan R2 di sini. Maka kita peroleh untuk PDC sama dengan 30 volt kalikan 203,8 mA. PDC-nya 6,11 watt. Efisiensi didefinisikan sebagai seberapa kemampuan dari transistor itu mampu untuk mengubah sinyal DC menjadi sinyal AC. Nah, maka di sini P out itu kan adalah daya dari sinyal AC-nya, PDC merupakan dari sinyal DC, kalikan 100%. Kita peroleh untuk efisiensi dari rangkaian ini 3,4% saja, cukup kecil. Jika kita cek untuk simulasinya di Proteus, nah di sini untuk tegangan masukan terbaca 70,8 mV dan untuk keluarannya 6,14 volt sama seperti tadi. Sedangkan untuk daya dimasukkan 0,16 mW. Sedangkan di keluaran 189. Oh, masih naik. Ya. Berhenti di sini ternyata. Untuk daya yang masukkan tadi 0,13 mW, sedangkan untuk daya di keluaran 209 mW. Nilai ini kurang lebih sesuai dengan apa yang kita hitung tadi. Tidak jauh berbeda. Maka rangkaian ini berjalan dengan semestinya. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Masih di rangkaian penguat daya, tapi di sini adalah rangkaian penguat daya common collector. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, kita mempunyai V in. Di sini V in-nya adalah 200 mV peak to peak. Kemudian kita punya R1 50 ohm, R2-nya 100 ohm, VCC 12 volt. Di sini transistor mempunyai beta sebesar 200, RE 16 ohm dan RL 16 ohm. Jika kita gambarkan rangkaian setara AC untuk rangkaian ini, maka kita akan mempunyai rangkaian seperti ini. Dengan Z in state adalah R1 paralel R2 paralel dengan hambatan dalam dari transistor, yaitu beta dikalikan dengan RE aksen plus RE kecil. Dengan rangkaian ini kita dapat analisis DC dan kita peroleh untuk VB R2 dibagi dengan R1 plus R2 kalikan VCC, yaitu 8 volt
Kemudian untuk VE kita peroleh VB kurangi 0,7, kita peroleh VE sama dengan 7,3 volt. Dan untuk arus di emitter kita peroleh 7,3 volt dibagi 16 ohm, 456 mA. Di sini karena IC itu mendekati IE, maka ICQ pun akan mendekati IE. Maka VCEQ itu adalah VC dikurangi VE. Karena pada rangkaian common collector di sini tidak terdapat RC, maka tegangan di kolektor pun akan sama dengan VCC. Maka VCEQ akan sama dengan VCC kurangi VE. 12 volt kurangi 7,3 volt, 4,7 volt. Setelah kita dapati VCEQ 4,7 volt, kita cari ICQ-RE. Nah, ternyata hasilnya lebih kecil dibandingkan VCEQ, yaitu 3,648 volt. Maka untuk maksimum tegangan peak-nya itu akan sama dengan ICQ-RC, ICQ-RE, yaitu 3,65 volt. Sedangkan untuk MPP-nya adalah dikalikan 2, yaitu 7,3 volt. Dari sini dapat kita gambarkan rangkaian setara. Dari sini dapat kita gambarkan tegangan garis beban DC maupun garis beban AC-nya seperti ini. Karena tadi ICQ-RC-nya lebih kecil, maka key point di sini lebih condong ke kanan, ke bawah di sini. Nah, jika kita ditanya berapa daya dari masukannya, maka karena masukan di sini adalah tegangan peak to peak, rumusannya menjadi tegangan masukan kuadrat dibagi dengan 8 kali hambatan masukan. Hambatan masukan adalah Z in stake. Z in stake kita peroleh besarnya 82,65 ohm. Maka P in sama dengan 0,2 VPP kuadrat dibagi dengan 8 kali 32,65 ohm. Sebesar P in-nya 0,15 mW. Penguatan untuk rangkaian common collector itu akan selalu mendekati 1. Di sini kita peroleh penguatannya 0,99, penguatan tegangan. Maka Vout 0,99 kalikan 0,2 VPP. Kita peroleh 0,19 VPP. Nah, karena di sini tegangan keluaran dalam bentuk VPP, maka Vout rumusannya akan sama seperti tadi, yaitu Vout kuadrat dibagi dengan 8 kali hambatan diout. Hambatan diout itu merupakan RL. Maka kita peroleh Pout sama dengan 0,3 mW. Sehingga penguatan daya adalah Pout dibagi Bin. 0,3 mW dibagi 0,15 mW. Penguatan daya sebesar 2. Nah, sama seperti tadi, kita perlu pertimbangan juga PDQ untuk memudahkan kita dalam memilih transistor. Di sini PDQ akan sama dengan VCEQ kalikan ICQ, 3,65 kalikan 456 mA. Diperoleh daya dari transistor itu sebesar 1,66 watt. Jika kita ditanyakan tentang efisiensi dari rangkaian ini, maka efisiensi itu akan sama dengan Pout dibagi dengan PDC. Pout tadi sudah kita peroleh 0,3 mW. Sedangkan PDC sama dengan rumusan tadi, VCC kalikan dengan IDC. IDC adalah I bias ditambah ICQ. Diperoleh IDC 536 mA dan PDC sebesar 6,4 watt. Sehingga efisiensi adalah 0,3 mW dibagi dengan 6,4 watt kalikan 100%. Efisiensi diperoleh 4,7%. Jika kita simulasikan di Proteus,
Di sini tegangan keluaran tidak terbaca karena dia belum terparalelkan di sini. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, terbaca ya. Untuk tegangan masukan 70,4 mV kurang lebih, dan untuk tegangan keluarannya kurang lebih sama. Di sini terbaca 69,6 mV. Dengan penguatan daya tadi kita peroleh menurut perhitungan sebesar 2 ya. Di sini disimulasi menunjukkan untuk daya masukan sebesar 0,17 lebih besar 0,02 dari perhitungan. Sedangkan untuk daya keluaran di sini 0,3. Ya, secara keseluruhan rangkaian ini berjalan dengan semestinya. Baik, setelah kita lakukan analisis perhitungan dan kita lakukan simulasi juga terhadap seluruh rangkaian tadi menggunakan simulator software Proteus, terbukti bahwa keseluruhan rangkaian berjalan dengan semestinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Afi Mahamesa, NIM 102 19084. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.